Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di webinar Peduli COVID dari kelompok 108 dengan tema Degradasi Ekonomi di Tengah Pandemi, Dampak dan Solusi. Sebelumnya perkenalkan, saya Anicia Furaida. Di sini saya akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa kalian semuanya. Yang terhormat Ibu Soeharto Mawada MEI selaku DPL sekaligus narasumber pada webinar siang hari ini. Kemudian yang kami hormati pula peserta webinar yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai perekonomian Indonesia di masa pandemi. Beberapa hari yang lalu, seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu terjadi aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Jadi, UU Cipta Kerja ini dinilai membawa dampak buruk bagi para tenaga kerja atau buruh. Seperti tertuang pada pasal 88 ayat 2 yang berisi mengenai kebijakan pengupahan, yang di mana pada pasal tersebut terdapat beberapa kebijakan yang dihapus. Yaitu yang semula ada 11 pasal, sekarang hanya ada 7 kebijakan tentang pengupahan tersebut. Nah, hal tersebut dinilai membawa kerugian bagi para tenaga kerja dan buruh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja ini dapat merugikan dan juga membawa dampak buruk bagi para pekerja tingkat ekonomi di kelas bawah. Kemudian kita juga sering mendengar banyaknya kasus PHK di beberapa perusahaan yang diakibatkan karena susahnya memproduksi, sehingga pemilik perusahaan itu kesulitan atau keberatan untuk memberi gaji para karyawannya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus PHK. Nah, kasus PHK ini merupakan salah satu contoh dari dampak pandemi pada perekonomian Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai apa saja dampak pandemi pada perekonomian Indonesia dan bagaimana mengatasi masalah tersebut, nanti kita akan bahas bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Ibu Soeharto Mawada MEI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan untuk aturan diskusi pada webinar siang hari ini, yaitu yang pertama, pemaparan materi akan berlangsung selama 1 jam. Kemudian untuk sesi tanya jawab kita akan dan untuk peserta dimohon untuk mematikan fitur mikrofon atau di mute selama webinar berlangsung. Nah, itu untuk aturan diskusi pada webinar siang hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV singkat dari webinar kita. Jadi dari narasumber webinar kita pada siang hari ini yaitu Ibu Soeharto Mawada MEI. Nama Soeharto Mawada MEI, pengalaman pekerjaan yaitu sebagai FEC Educational Product Consultant di PT Tiga Raksa, kemudian juga beliau sebagai dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selanjutnya kita akan masuk pada inti pada webinar kali ini yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Ibu Soeharto Mawada MEI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat para peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan secara virtual walaupun belum secara langsung. Semoga ada kesempatan ya. Karena ini memang situasi berbeda ya. Situasi yang sangat tidak enak Pak ya. Tapi
life must go on. Hidup memang harus jalan terus. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa sama-sama belajar di webinar ini. Sebelum memulai penyampaian materi, terlebih dahulu saya sampaikan apabila materi yang saya sampaikan bermanfaat atau ada yang perlu dipraktekkan, silakan praktekkan. Jika tidak bermanfaat atau tidak berguna begitu ya, boleh abaikan. Ini nanti slide-nya ditampilkan, Mbak. Baik, sambil menunggu slide ditampilkan, sebenarnya saya mengaku dulu ya, bahwa materi ini tuh berat, tapi karena saya kebetulan dari dosen ekonomi Islam, dan kebetulan saya itu DPL-nya, jadi saya terima ya, nggak mungkin saya tolak, "Apa sih Mbak, kenapa saya?" Begitu kan nggak mungkin ya. Akhirnya saya mencoba membuat slide atau PPT untuk materi hari ini. PPT-nya singkat, insya Allah ada penjelasan per slide, semoga bisa dipahami begitu ya. Mari kita mulai belajar ya. Kalau saya sih bilangnya ini belajar seperti belajar bersama gitu ya. Nanti saya juga bisa dapat insight dari mahasiswa atau dari peserta webinar lainnya, bukan hanya saya yang memberi, tapi nanti saya juga akan diberi, dalam tanda kutip, macam-macam ilmu dari pertemuan kali ini. Seperti contoh panutan saya, MH Ainun Najib atau Cak Nun atau Mbah Nun, setiap beliau tampil, dalam tanda kutip ya, pasti beliau itu mengundang beberapa orang untuk maju juga ke panggung, kemudian berdiskusi. Dua arah itu lebih bagus daripada satu arah komunikasinya gitu. Nah, karena itu apabila nanti ada yang ingin disampaikan, malahan kok saya baru dengar misalnya itu tuh semacam transfer ilmu. Jadi transfernya bukan hanya dari narasumbernya, tapi dari peserta atau dari audiens gitu ya. Demikian pengantar dari saya. Mari kita mulai dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin. Semoga proses belajar kita diridhoi Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk tema hari ini adalah degradasi ekonomi di masa pandemi, dampak dan solusi. Poin utama dari tema ini adalah bagaimana degradasi atau penurunan perekonomian, satu ya, kemudian yang keduanya di masa pandemi COVID-19 pastinya ya. Yang ketiga apa? Apa dampaknya? Yang keempat adalah solusinya. Jadi ada 4 kata kunci dari tema yang akan saya sampaikan. Nah, silakan next, Mbak, Mas. Pertama kita tahu dulu apa itu degradasi. Kalau Mbak, Mas, atau audiens semua yang mengikuti webinar ini, degradasi itu bisa di segala aspek atau segala hal. Kali ini kita akan fokus di degradasi ekonomi. Nah, degradasi menurut Manulang degradasi adalah penurunan atau kayaknya ada yang kehapus ya. Degradasi adalah penurunan atau kemerosotan gitu ya. Kemudian setelah kita tahu definisi degradasi, kita harus tahu juga pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Manulang ya, ini ahli ekonomi, banyak bukunya. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Jadi kata kuncinya ilmu ekonomi itu makmur, sejahtera. Nah itu
Ekonominya buruk berarti dia belum sejahtera. Kalau ekonomiku lagi bagus begini ya, alhamdulillah rezeki lancar, berarti apa? Perekonomiannya sedang baik, dia sejahtera, dia makmur gitu. Nah itu singkatnya dari pengertian ekonomi. Setelah itu digabungkan ya, setelah tahu degradasi, kemudian pengertian ekonomi, lanjut ke apa itu degradasi ekonomi. Degradasi ekonomi adalah penurunan atau kemerosotan pada kegiatan ekonomi. Fokusnya adalah di kegiatan ekonominya ya. Kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan atau kemerosotan. Kegiatan ekonomi itu apa saja ya? Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal utama, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu dari ketiganya itu tidak hanya barang, tapi ada juga jasa. Jadi kegiatan ekonomi meliputi 3 hal tadi, produksi, bagaimana produksinya lancar, jaya, bagus, tidak ada utang. Itu berarti ekonominya baik, bagus ya. Tapi sebaliknya, produksinya jelek ya, menurun, tidak laku, jadi stok banyak. Karena stok banyak, mau bikin lagi nggak mau, takut nggak laku. Akhirnya tidak produksi, karyawannya pada nganggur, ada karyawan di PHK dan sebagainya. Itu runtutannya panjang. Itu hanya baru dari satu aspek, yaitu produksi. Lanjut ke konsumsi. Setelah jadi produksi, masyarakat akan mengkonsumsi ya. Tentunya ada pembeli dan penjual dari kegiatan konsumsi tersebut. Ada yang membeli, ada yang menjual. Kalau konsumsinya berlebihan, ada yang nimbun, pasti ada ketimpangan. Kalau konsumennya banyak, peminatnya banyak, tapi barangnya nggak ada juga masalah, seperti itu ya. Nah, ini kegiatan ekonomi yang harus semuanya teratur. Yang terakhir, distribusi. Produksinya banyak, konsumsinya cukup ya. Konsumsi itu yang dikonsumsi barang dan jasa oleh konsumen ya. Konsumennya banyak, sudah ada target marketnya, sudah ada pangsa pasarnya. Tapi distribusinya tidak lancar, dia harus melewati lembah, turun bukit ya, mendaki gunung lewati lembah ya. Jadi tidak bisa sampai ke lokasi dengan bagus. Nah itu juga akan masalah. Itu tentang kegiatan ekonomi yang 3 hal tadi. Lalu kita akan masuk ke contoh degradasi ekonomi masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Saya tidak membahas tentang di luar negeri ya, padahal sebenarnya dampak ini atau pandemi ini dampaknya sampai ke luar negeri, dan ini semua negara ya, hampir semua negara, apalagi di India yang data terbaru yang saya baca ya, kalau ada yang lebih baru bisa koreksi saya. Itu satu harinya bisa 100.000, itu satu hari. Dan India paling besar, paling banyak. Mengapa? Karena mereka perekonomiannya itu dia masuk ke negara berkembang, kemudian banyak kelaparan, banyak pengangguran, akhirnya tidak ada penerapan social distancing, tidak ada penggunaan masker dan sebagainya, itu diabaikan semua. Kenapa? Karena biar bisa makan, sehingga peningkatannya sangat tajam, yaitu 100 ribuan per hari yang positif. Kalau sehari 1.000, sehari 2.000, 5.000, itu sudah banyak banget ya, apalagi itu ratusan ribu. Nah, tapi saya akan fokus ke Indonesia atau penurunan-penurunan yang ada di Indonesia. Saya mulai dulu dari sektor pariwisata. Ini sudah langsung kelihatan mata ya, orang-orang atau kita yang paling merasakan nggak bisa kemana-mana itu karena apa ya? Karena di rumah saja itu pengen jalan-jalan ya, sumpek, boring, bete dan sebagainya, itu pengen jalan-jalan, kan kalau biasanya orang marah-marah, stres dan sebagainya kan kurang piknik ya. Nah ini nih langsung terdampak banget nih. Dasar kurang piknik, ini memang nggak bisa piknik.
banget ya, karena apa? Ya ditutup, kemudian tidak lokasinya ditutup, tidak mengundang wisatawan mancanegara, tidak boleh masuk dan sebagainya. Sehingga ini menurut BPS, kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara itu berkurang 34,9%. Ini gede banget ya. Jadi berkurangnya itu 34,9%. Kalau 1% dari, misalnya satu hari itu 1 juta orang ya, 1 juta orang se-Indonesia, 1 juta orang pariwisata di Indonesia. Berapa tuh 34,9%-nya? Sudah 349.000 berkurangnya ya. Jadi besar sekali, apalagi ada keputusan menutup bandara juga ya, yang berdampak kemana-mana. Nanti akan kita bahas juga. Lalu yang contoh yang selanjutnya adalah indeks harga saham gabungan ya. Apalagi kalau nggak bahas saham, karena perusahaan-perusahaan tingkat perekonomian suatu negara itu dilihat dari perkembangan baik dan buruknya perusahaan itu. Dinilai dari mana? Dinilai dari harga sahamnya. Sahamnya mahal ya, laris, ya pasti dia akan berjaya, akan laku. Nah ini IHSG-nya itu turun juga sampai minus 16,02%. Nggak ada yang main saham, nggak ada yang jual beli lagi, kemudian ada di titik terendah, di level terendah selama ada efek ya, selama ada bursa saham ini. Itu sampai levelnya itu sampai 3.000. Biasanya rata-rata berapa saham per lembar? Ada sih yang 2.000, tapi itu jarang ya. Paling murah sekarang itu sudah 10.000, 100.000. Ini berapa ini? 3.937, kayak nggak ada harganya ya. Itu yang untuk saham. Lanjut. Lanjut slide-nya, Mbak. Nah, ini belum. Lanjut industri otomotif. Mengapa industri otomotif juga turun ya, minus 68,57%? Karena pabriknya tutup dulu, ada PSBB, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, ditutup semuanya ya, ada PSBB, apalagi PSBB-nya di ibu kota negara ya, Jakarta. PSBB-nya di situ tuh dampaknya sangat besar sekali. Karena pabriknya ditutup, tidak ada produksi, tidak ada penjualan, akhirnya juga masuk ke titik terendah. Titik terendah sampai minusnya itu nggak kira-kira ya 68,57%, hampir 100% kurang dikit ya. Biasanya kan minus kan paling di angka belasan atau puluhan, ini sudah ke 68,57%. Industri otomotif langsung lesu karena ada PSBB, karena nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, karena pabriknya ditutup, onderdil apa-apanya nggak bisa jalan. Mulai misalnya ya, misalnya pertama dari Jepang mampir ke mana dulu, negara mana dulu, nanti ke mana dulu, baru ke Indonesia. Nah alurnya itu langsung putus di satu titik, bahwa dia tidak bisa lanjut karena ada PSBB itu. PSBB itu untuk istilah Indonesia ya, maksudnya itu untuk dunia juga begitu, karena ditutup. Akhirnya sampai ke Indonesia tidak bisa. Akhirnya keputusannya adalah menutup pabrik. Sehingga minus yang didapat adalah, yang diketahui adalah 68,57%. Lanjut di penjualan retail ya. Retail ini kan rumah tangga bingit ya. Rumah tangga banget itu ya di retail, di perlengkapan rumah tangga yang ada di dalamnya, ada baju, pakaian, makanan, bla bla bla, itu ya masuk ke retail ini. Itu apa minusnya? Minusnya itu 16,87%.
16,87% sampai 20,61%. Alhamdulillah kondisi ini meningkat karena sudah di new normal ya di Juni kemarin sudah new normal. Bukan Juni, Juli masih belum new normalnya mulai Agustus ya, Juli Agustus itu. Tapi ini sudah mulai membaik, jadi ada minus tapi sudah mulai membaik sampai saat ini. Lanjut, di sektor mana ya yang akan kelihatan minusnya? Kunjungan wisata, ini sama dengan tadi sektor pariwisata yang tidak ada kunjungan ya, yang tidak membuka. Sektor wisata tadi, tempat wisata ini tidak membuka, tidak membuka lokasinya atau ditutup gitu ya. Ini sekarang dari kunjungan wisatanya. Kunjungan wisatanya itu turun hampir 100%. Iya ya, pasti ya. Pasti siapa yang mau deket-deketan sama orang ya, disuruh di rumah saja, kemudian takut tertular. Kemudian ada denda kalau tetap pergi-pergi, kemudian aturannya macam-macam bla ini sampai menutup bandara. Ini yang paling parah ya, parah dalam tanda kutip menurut saya itu yang di penutupan bandara. Tapi demi kesehatan warganya ya, demi kesehatan rakyat Indonesia ya penutupan bandara ini sangat tepat. Karena sumber mana? Sumber datangnya virus ini dari mana? Ya dari luar negeri asalnya ya, dari satu orang yang positif pertama kali diumumkan, 1 apa 2 orang itu yang pertama kali diumumkan oleh presiden itu adalah orang yang habis bepergian ke luar negeri. Aslinya di Indonesia aman ya. Kalau mau ngomong harusnya ini sudah nggak ada waktu ya, maksudnya sudah terjadi, sudah penyesalan kan biasanya datangnya di akhir, kalau datangnya di awal tuh namanya pendaftaran. Kenapa baru ditutup bandara, kenapa baru di ini, baru di itu, bla bla bla, setelah ada positif pengumuman dari presiden itu ya. Dan dampak yang terbesar ini dari kunjungan wisata mancanegara atau Wisman. Kalau di browsing Wisman itu wisata mancanegara langsung minus 100%. Hampir 100%, berarti kan angkanya 99, berapa gitu. Lalu di sektor apa lagi ya? Kemampuan pembayaran ini Mbak, Mas yang tahu bahwa mau ambil utang ya dalam tanda kutip, mau pinjam di bank konvensional maupun bank syariah, kemudian kalau nabung gampang ya, kalau mau pinjam nih, mau beli rumah, kan biasanya lewat bank ya, mau beli apalah, mobil dan sebagainya, yang menggunakan jasa bank, perbankan, itu kan syaratnya dipersusah ya, dipersulit oleh pihak banknya. Kenapa? Karena takut tidak ada kemampuan membayar, dan ini terjadi di pandemi ini, NPL atau non-performing loan-nya ini naik. Kalau NPL kan naik ya, harusnya NPL kan 0, berarti kemampuan bayarnya itu gede, bagus semua. Tapi kalau NPL-nya naik sampai ini apalagi 3 koma ya, itu gede banget. Coba jumlahkan semua orang yang utang ya, yang utang atau pembayar di bank, misalnya ada 3 juta orang, 3%-nya itu nggak bisa bayar, bagaimana bank? Kan susah banget ya, ibaratnya kalau orang ngomong itu modalnya nggak balik nih buat muter lagi kayak gitu, kalau orang jualan kecil-kecilan di kaki lima gitu ya. Lah yang nggak bayar aja 3%. 10 orang yang utang yang nggak bisa bayar 3%, 3 orang. Ya modalnya nggak bisa balik, boro-boro untung kayak gitu. Nah ini bank mengalami data dari OJK, NPL-nya itu naik menjadi 3,22 per Agustus, ini sudah Agustus ya. Oleh karena itu bank mengambil kebijakan sekarang yang mau ambil utang ya, maksudnya itu diperketat, ya harus ini, harus itu, syaratnya itu jadi banyak dan cairnya susah, cairnya itu lama, itu bisa banyak yang curhat ya, kok jadi susah banget mau ngambil ini ya, karena masa pandemi ini, jadi bank jaga-jaga barangkali ada hal terburuk nggak bisa bayar itu. Lanjut.
Lanjut di PHK ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Ani, bahwa PHK-nya itu besar-besaran. Ini turun banget, maksudnya penurunan atau degradasi ekonomi itu terlihat sangat terdampak di mana ya, di PHK. Mari kita kuliti satu-satu PHK-nya ya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, selama pandemi ini dilaporkan sebanyak 2,8 juta kasus PHK. 2,8 juta kasus ya, bukan 2,8 juta orang, bukan. Jadi kasusnya itu ada di perusahaan ini, di perusahaan itu, bla bla bla, ada kasus gini banyaknya. Lalu saya mulai kuliti satu-satu lah ya yang kelihatan besar dan terkenal. PT Garuda Indonesia. Garuda kan lahirnya sudah berpuluh-puluh tahun ya, malah lebih tua dari Mas Mbak yang kuliah ini. Itu saja sampai mem-PHK pilot ratusan, bukan cuma di PHK 1, 2, 3 orang, tapi sampai ratusan yang di PHK. Padahal pilot berapa gajinya? Pilot tuh gajinya gede banget ya, puluhan juta per bulan. Bagaimana dia akan bagaimana dampaknya bagi keluarga dia yang di PHK ya, sudah kehilangan mata pencaharian sebegitu besarnya. Lanjut, kenal Nikita Mirzani semuanya ya. Nikita Mirzani, artis kontroversial itu, dia saja mem-PHK 110 karyawannya. Masya Allah, 110 orang itu jadi pengangguran gara-gara pandemi, itu hanya dari satu artis ya, belum artis lainnya yang lebih terkenal, lebih banyak karyawannya, bagaimana ya, kayak gitu. Lanjut, apalagi yang kena PHK ya, itu dari kompas.com ada dari swasta itu 60.891 juga kena korban PHK. Lebih-lebih dari franchise luar negeri ya, ini ada contoh yang dari KFC itu mem-PHK 4.988 karyawan atau 115 gerai ditutup. Rasanya perusahaan besar begitu yang kelasnya dunia saja bisa nutup ya, apalagi yang perusahaan kecil atau industri rumahan atau pedagang kaki lima, bagaimana nasibnya ya. Yang lanjut, ada 2.500 karyawan sepatu Adidas. Ini sepatu Adidas juga kan sepatu kelas internasional ya. Jadi PT-nya itu ada di Tangerang. Itu PHK 2.500 karyawan. Ini hanya yang di Indonesia, belum yang di negara lain. Nah, ini untuk yang Adidas dan KFC kan karena sudah dunia ya. Tapi karena saya bahasnya di Indonesia, jadi angkanya yang kelihatan segini untuk yang di Indonesia. Lanjut. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kemudian berlarut-larut dalam keterpurukan. Ya Allah Gusti, ada pandemi gini saya rasanya nggak kuat. Apalagi misalnya pengusaha tadi ya yang sudah nggak bisa bayar bank, kemudian mem-PHK karyawan dan sebagainya. Masih ada kesempatan guys gitu ya kalau ngasih semangat. Ada industri atau sektor atau perusahaan yang justru meningkat saat pandemi. Wah, apa aja ya, kepo deh ya. Mari kita lihat satu persatu dari teknologi informasi. Pasti langsung kelihatan ke situ ya. Naik sebesar 0,53% ini kelihatan kecil, tapi kalau ya kan yang lainnya turun, ini dia kan naik ya. Jadi segini aja sudah lumayan. Karena pemerintah menerapkan di rumah saja, jadi teknologi informasinya langsung laris manis ya, langsung kepakai semuanya. Kita kuliti satu-satu, mana saja sektor atau perusahaan yang naik di masa pandemi. Itu dari alat pelindung diri ya, APD, contohnya di PT Barito Pasifik, BRPT ini dia memproduksi APD untuk nakes ya, tenaga kesehatan. Itu dia naik pesat terus sampai kekurangan, sampai nyaris supplier baru, distributor baru, sampai kekurangan gitu di APD. Sama halnya dengan perusahaan farmasi, contohnya itu PT Kimia Farma. PT Kimia Farma ini sampai
produksi terus-menerus, nambah berkali-kali lipat persentasenya dari jumlah yang biasanya. Misalnya ya sebelum pandemi dia produksi 100.000, misalnya produksi 1 juta vitamin, itu jadi berat berkali-kali lipat dari biasanya produksinya. Dan itu laris semua ya. Terutama vitamin-vitamin vitamin-vitamin pelindung tubuh ya, yang itu untuk menangkal virus, walaupun belum ada vaksinnya, tapi itu bisa untuk mencegah. Lanjut, perusahaan masker. Nah ini, perusahaan masker ya, masker yang kesehatan itu kan waktu awal-awal virus ini muncul kan langsung langka ya, langsung langka dan langsung itu untuk nimbun, untuk jual mahal lebih berkali-kali lipat. Akhirnya perusahaan memproduksi lebih banyak. Bukan hanya perusahaan resmi yang khusus memproduksi masker kesehatan, tapi masker-masker kain juga marak ya. Masker kain, tahu sendiri masker kain di mana-mana juga langsung muncul, langsung produksi dengan apa? Dengan logo perusahaan, logo sekolah, logo universitas ya, kayak saya Febi UIN juga bikin masker kain. Lalu semuanya bikin masker kain, sehingga yang tadi ada perekonomian yang lesu ini semakin pesat. Yang biasanya dia jualan jilbab, baju, gamis ya, dia produksi juga tuh masker dan laris. Uangnya akan masuk lagi mengimbangi atau ngijoli itu apa berarti ya? Menukar ya, tukar tambah dengan misalnya ya, biasanya dia jualan 100 gamis karena pandemi, boro-boro mau beli gamis ya, buat makan aja kurang, gamisnya cuma laku 50. Nah 50 itu kalau diuangkan dia bisa jual masker, dari masker penjualannya masker itu 2.000 set misalnya ya, nah, itu bisa nutup 50 gamis yang tidak terjual. Nah kayak gitu yang dimanfaatkan oleh para penjahit, para konveksi ya, para perusahaan untuk memproduksi masker dan laris manis. Selanjutnya perusahaan makanan dan minuman. Apalagi ini ya, semuanya di rumah saja. Takut, mau apa-apa takut, ketempelan orang takut, pegang duit saja takut. Awal-awal kan kita, kalau kita ya, saya sendiri ya, mau pegang uang aja takut, uang yang habis muter dari tukang sayur ya, tukang sayur kan datang pakai sayur mobil itu ya, mobil bak yang datang ke perumahan-perumahan. Itu kan uangnya muter ya, kembaliannya itu aja uangnya takut nulari karena dari tangan ke tangan itu. Sehingga masyarakat berganti membelinya online lewat jasa. Jasa kirim makanan, kirim paket dan sebagainya itu juga naik, meningkat, nanti akan saya jelaskan. Karena makanan ini meningkat, otomatis yang tadinya lesu, yang tadinya PHK, yang tidak bisa kerja, yang kerjanya dulunya di mana, itu rame-rame pindah ke sektor ini. Perusahaan makanan dan minuman ya, dia jadi jualan es, buka gerai, kemudian dia daftarkan di GoFood, di GrabFood, nah itu kan biar laku sebagai pengganti. Kemudian apalagi? Karena di rumah saja ingin membuat makanan sendiri yang sehat, yang bergizi, akhirnya apa? Akhirnya semua orang jadi masak sendiri. Nah, apalagi yang naik selain makanan dan minuman yang dimakan? Yang naik adalah alat masak ya, atau gadget masak. Gadget masak itu apa? Ya oven, kemudian alat penanak nasi serbaguna yang fungsinya bisa numis, bisa macam-macam itu ya. Kemudian grill atau pembakar makanan ya, pemanggang. Kemudian food processor yang bisa ngincang makanan sebagainya itu jadi berdampak juga yang dulunya yang tadinya sektor makanan dan minuman itu membeli lewat online, itu karena di rumah saja masyarakat jadi suka memasak.
ya, itu suka memasak, jadi gadget masaknya itu juga laku keras. Ini kenapa saya tahu, karena saya kan EPC tadi ya sudah disebutkan di awal, educational product consultant atau konsultasi produk edukasi, juga yang saya geluti itu juga jual peralatan rumah tangga termasuk alat masak tadi. Itu malah di masa pandemi malah breaking record, dia naik lebih dari 100% karena masyarakat Indonesia suka memasak. Masak tadi sih takut ada kuman di makanannya, kemudian takut keluar rumah, di rumah saja masak terus, makan terus. Nah itu jadi laris. Itu juga peluang yang sangat besar. Breaking recordnya itu nggak main-main, nggak cuma naik 70, 50, tapi lebih dari 100%. Lalu apalagi yang naik pesat selain makanan dan minuman? Makanan dan minum itu bukan berarti makan, minum, titik ya, tetapi yang berhubungan dengan itu yang tadi alat masak, siapa lagi, baju masak, baju buat masak, berarti ya celemek dan sebagainya itu yang mendukung sarung tangan anti panas buat masak, pokoknya itu yang berkaitan dengan makanan dan minuman beserta turunannya, itu laris manis. Karena tadi di rumah saja atau stay at home tadi ya. Lanjut jasa logistik sama dengan makanan ini karena takut keluar rumah atau karena harus anjuran untuk di rumah saja, akhirnya jasa logistiknya itu naik pesat ya. Jasa logistik itu pengiriman paket, pengiriman makanan, pengiriman apa saja itu naik pesat. Yang selanjutnya ada di jasa telekomunikasi ini udah pasti ya, penggunaan kuota dari provider apapun di Indonesia naik pesat juga. Ada Telkomsel, Indosat, terus apalagi ya kalau PT-nya saya nggak tahu, kalau SIM card-nya itu ya ada Axis, ada apa tadi, XL, kayak gitu naik semuanya, nggak ada yang turun, itu di jasa telekomunikasi. Lanjut. Ini ya contoh PT Telkom tadi ya, penggunaan internetnya naik 15,6%. Ini kalau lihat angkanya itu kok naiknya kecil-kecil ya Bu, ya lumayan karena apa? Daripada turun tadi ya, apalagi untuk menutupi turun yang di kunjungan wisatawan mancanegara yang 100%, ya kan tidak ada orang yang datang. Ini lumayan untuk menaikkan di masa pandemi ada yang naik juga begitu. Lalu apalagi yang naiknya saham-saham perusahaan farmasi. Tadi sudah saya jelaskan ya, karena dia memproduksi vitamin dan pernak-perniknya ya, vitamin itu bisa ada vitamin C, kemudian vitamin yang bentuk bubuk, bentuk cair, bentuk ini itu pokoknya yang sesuai beserta turunannya. Itu laris manis. Sahamnya juga laku keras, pada beli. Itu lagi laris ya. Kemudian apalagi yang naik? Aplikasi video conference, sudah tahu semua ya Zoom ya. Zoom itu sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Maksudnya bukan hanya saat pandemi terus Zoom ada, bukan. Dia sudah lama ada, tapi karena belum ada yang butuh untuk kita pakai dalam acara virtual begini yang menggantikan posisi tatap muka atau ketemu langsung, itu langsung naik daun Zoom-nya, asalnya. Nggak ada yang laku, mau buat apa ya, wong apa-apa kan rapat ya datang, rapat ya di hotel, di ballroom, di aula dan sebagainya kan seperti itu. Nah, itu kan diganti semua, akhirnya Zoom naik pesat, itu contoh dari Zoom. Ada juga yang Google Meet ya, terus video conference dari WhatsApp juga bisa, video dari medsos lain juga bisa. Lalu apalagi ada di platform bioskop atau nonton film online, apalagi ini ya. Saya kalau ingat bioskop tutup ya, bioskop tutup mulai dari bulan apa tuh sejak pandemi diumumkan ya, sejak wabah masuk ke Indonesia.
itu kan yang terdampak bukan hanya yang punya bioskop, tapi apa, mall-nya juga kena, artisnya yang artis dan krunya berapa ratus ribu orang tuh. Artisnya yang bikin film itu filmnya nggak tayang, biaya apa honornya ditahan sebelum film tayang, biasanya kayak gitu ya. Nah itu ini malah naik jadi apa? Jadi bioskop online ya. Sekarang ada aplikasi untuk nonton film sekelas bioskop yang produsernya bayar ke aplikasi ini, kita tinggal nonton ya dan bayar bulanan gitu ya. Itu jadi naik pesat itu. Contohnya itu ada Netflix, ada Disney apa gitu ya yang film online. Kemudian dari kesehatan juga hampir sama dengan farmasi ya. Dia yang besar kesehatan itu bisa meliputi APD, makanan dan minuman kesehatan gitu. Pokoknya kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, baju, terus alat-alat kayak alat pijit dan sebagainya itu laris semuanya yang berkaitan dengan kesehatan tadi. Lalu bisnis digital, pasti udah tahu ya bisnis digital itu bisnis yang memang online atau online shop ya. Online shop itu laris manis Tanjung Kimpul ya. Yang di marketplace itu naiknya nggak kira-kira. Karena semuanya belanja online. Tapi online ini memang sudah laris ya, sebelum ada pandemi juga sudah laris kan. Sebagian orang yang sibuk nggak ada waktu kan biasanya belanjanya online. Jadi itu sudah laris, saat dibahas ya, maksudnya udah ngerti semua. Lanjut di mana lagi ya? Usaha jasa pendidikan dan pelatihan nih, karena nggak boleh ketemu. Jadi ada aplikasi atau sekolah-sekolah online, buka sekolah online, kursus motret, kursus apa saja yang berkaitan dengan online shop atau agar jualan online-nya laris. Kursus public speaking, semuanya online. Itu juga laris manis naik pesat sebagai pengganti belajar di rumah. Lanjut, usaha kebutuhan pangan pokok. Ya, kebutuhan pangan pokok kan dulu beli langsung ya ke toko sembako dan sebagainya itu sayur juga nantilah di tukang sayur. Sekarang sayur mayur segar, buah-buahannya bisa beli online. Nah, itu juga naik di situ. Apalagi food and beverage ya. Ya, makanan minuman tadi yang saya jelaskan itu juga naik pesat. Ibaratnya tidak ada makanan dan minuman yang tidak laku di masa pandemi ini karena semuanya kan misalnya bosan ini ganti itu. Jadi yang misal contoh begini ya. Contoh biasanya saya beli minuman itu ya misalnya langsung di GoFood misalnya. Minumannya itu kopi bubble ya misalnya, bubble tea misalnya bubble tea. Bubble tea itu yang ada di Ngalian sebelah dekat pom bensin. Ya biasa bosen banget. Lanjut nanti akan bergerilya ya, akan searching di mana-mana yang ada bubble tea di perusahaan atau di toko lainnya. Nah, itu yang larisnya di situ. Jadi yang asalnya belinya cuma gado-gado di situ, tapi saya pengen bosen banget beli di situ. Akhirnya lain-lainnya akhirnya laris semua itu ya di aplikasinya atau food and beverage-nya ini akan semuanya laris. Apalagi sekarang ada fasilitas dari swalayan, supermarket, minimarket yang menyediakan jasa antar jemput pesanan ya. Pesanan masuk dan ditulis pesan apa saja, kemudian barang diantarkan ke rumah dan langsung bayar di tempat, nggak usah lewat transferan juga bisa. Kemudian masih ada lagi yang tanya-tanya ya. Tanya-tanya online itu apa? Aplikasi tanya dokter, tanya praktisi akuntansi, tanya ini, tanya itu tuh langsung laris juga. Langsung idenya itu encer langsung. Oh ini berarti orang-orang kan lagi galau, lagi bosan di rumah ya. Pasti dia butuh info. Dia butuh info ini itu, akhirnya aplikasi-aplikasi tanya belajar itu tadi ya. Sama kayak pelatihan dan kursus tadi yang online itu juga laris. Kemudian ada juga software akuntansi online. Biasanya kan akuntansi
ribet, akuntannya datang, kerjakan dan sebagainya karena WFH, work from home. Jadi nanti pakai akuntansi, pakai softwarenya jadi laris. Ini contoh yang saya contohkan itu software akuntansi online, bisa juga software lain yang mendukung yang bisa mempermudah perusahaan dalam melaksanakan WFH, work from home tadi ya. Selanjutnya, alhamdulillah kita sampai di solusi ya. 15 menit lagi selesai. Jadi solusi ini yang tadi saya jelaskan itu beberapa contoh perusahaan atau sektor bisnis yang melonjak tadi, itu bisa dijadikan solusi bagi degradasi ekonomi di tengah pandemi. Jadi kalau saya bisa simpulkan apa yang tadi naik pesat, bisa untuk jadikan solusi di antaranya membuat aplikasi online, kemudian menjual produk online yang sekiranya laris ya, food and beverage, kemudian gadget, masak tadi yang karena WFH kemudian orang pada doyan makan dan doyan masak. Itu gadget masak atau alat-alat masak juga bisa ganti ke situ, banting setir misalnya ya, kalau istilahnya orang ngomong. Kemudian cari saham-saham yang lagi murah dibeli ya solusinya. Kemudian membuka usaha sendiri, ya pasti harus buka usaha sendiri karena di PHK sih gimana kalau nggak ada buka usaha sendiri gimana, nanti nggak bisa makan dan sebagainya. Intinya yang saya contoh-contohkan itu peluang-peluangnya tadi yang perusahaan atau sektor yang naik itu harus dicontoh ya, diadaptasi atau di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Setelah diamati, kemudian ditiru, kemudian dimodif, lalu launching ya. Itu untuk yang sektor kecil saja, kita nggak usah muluk-muluk nyontoh siapa ya, nyontoh perusahaan gede siapa, ya nanti malah nggak mampu ya. Ini kan lagi ngomong kelas menengah yang di PHK, kemudian dampak-dampak bagi orang yang tidak mampu, jadi harus ATM atau amati, tiru modifikasinya itu cari yang untuk kelas perorangan atau kelas rumah tangga gitu ya. Contohnya tadi bisnis online, sekarang gabung jadi reseller di bisnis online kan mudah. Tidak perlu stok barang, tidak perlu modal, tidak perlu toko. Semuanya kan online sudah gampang kayak gitu. Nah itu bisa ditiru. Tidak hanya ditiru oleh Bapak Ibu yang bekerja yang terdampak PHK, tapi juga oleh mahasiswa, misalnya jualan online apa saja lah, dropshipper, kemudian reseller kayak gitu ya. Karena saya sendiri kan penjual online ya, saya ada usaha lain selain jadi dosen ini ya, tadi EPC tadi ya. Itu saya udah dari 2017 dan sampai sekarang masih bertahan dengan modal apa? Modal gadget ya tadi ya, dengan modal HP ya mau ya upgrade ilmu, pemasaran dan sebagainya sih memang, cuma karena modal online itu sudah bisa membawa saya ke Mekah ya, umroh, dapat tiket umroh, dapat tiket Singapura, Malaysia, ke Bali. Yang terdekat ini saya juga dapat tiket ke Turki. Nah itu kan contoh memanfaatkan kesempatan tadi ya, saya jual produk-produk yang sekiranya buat anak itu cocok buat menemani belajar WFH, kemudian jual gadget masak untuk ibu-ibu yang doyan makan, yang semuanya di rumah. Nah, itu kayak gitu. Pokoknya intinya itu tiru atau cari referensi usaha yang online. Karena kalau yang ketemu tatap muka kan belum disarankan kan karena belum bisa. Tapi diprediksi ini baru prediksi ya, belum pasti itu Januari 2021 itu sudah mulai akan kayaknya ini dan new normal, tapi itu new normal yang benar-benar akan normal lagi, semuanya akan dibuka lagi, insya Allah itu juga nanti perekonomiannya akan membaik ya. Ya kita sama-sama berdoa aja lah. Itu sekiranya cukup dari saya, beberapa solusi itu nanti bisa disambung, misalnya ada audien yang bisa menambahkan solusi ya, ada
atau apalah bisa lanjut. Gitu ya. Saya serahkan kembali waktu kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Seharul Mawada yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kami pada siang hari ini. Sebentar tadi Ibu sudah membahas mengenai dampak pandemi pada sektor ekonomi, di antaranya saham turun, pabrik tutup, penjualan retail turun, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa perusahaan yang malah naik di masa pandemi ini, seperti teknologi informasi, perusahaan alat pelindung, Telkom, dan lain-lain. Kemudian untuk solusi dari beberapa masalah tadi yaitu contohnya seperti membuat aplikasi online, menjual produk yang laris, kemudian alat masak, membuat kursus online, dan lain-lain. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Ini punya temanku. Ya, silakan yang mau bertanya bisa kirim ya. Ica ditinggal. Ya. Mbak Ani, ini pertanyaannya di chat apa langsung ngomong? Apa yang di chat yang dijawab dulu? Iya, di chat Bu. Yang di chat dulu berarti ya nggak ngomong langsung mic-nya dibuka nggak ya berarti ya? Berarti oke, berarti mulai dari pertanyaannya From Afidin ya? Iya, saya Afidin Jan ya. Bagaimana jika Ibu narasumber diposisikan sebagai pemerintah atau presiden, kebijakan yang Ibu keluarkan untuk menghadapi masalah ini apa Bu? Berikan alasannya, mengapa memberikan solusi itu. Baik, saya jawab. Apabila saya di posisi pemerintah, fokus ke masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil itu apa? Dengan memberikan bantuan sudah diterapkan ya. Mungkin Mbak, Mas yang ada saudaranya atau tetangganya atau bahkan mendapatkan ya itu dana dari pemerintah itu berupa dan bantuan sembako, ada yang berbentuk uang tunai, itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah menghadapi pandemi ini. Solusi lain adalah mendatangkan vaksin. Cuma karena vaksin belum ditemukan, jadi harus ada ganti, setidaknya itu ada semacam pemberian vitamin ya, vitamin gratis dari masing-masing kelurahan misalnya ya, langsung didistribusikan dari pusat kemudian sampai ke daerah sampai ke kelurahan, dan kelurahan itu nanti sampai ke tangan masyarakat. Itu sih kalau saya solusinya itu. Untuk solusi yang mancanegara, wisata mancanegara yang turun sampai 100% itu saya misalnya, saya sebagai pemerintah ya, saya sebagai presiden, nggak boleh egois dulu, karena nanti kalau dibuka, bukannya malah berhenti, malah selesai penularannya, tapi malah akan tambah. Jadi harus nahan egonya untuk yang hal-hal yang sekiranya bisa di-pending dulu, harus di-pending dulu, kayak gitu sih. Makanya saya kalau ada kebijakan-kebijakan yang malah pergi ke luar negeri, kemudian ada mendatangkan orang dari luar negeri ke sini, itu malah saya nggak suka. Karena apa? Itu sumber dari penyebaran yang tidak akan terputus ya, yang malah nyambung terus, itu dari situ menurut saya. Demikian jawaban dari saya yang untuk Afidin Jihan. Lanjut pertanyaan dari siapa ini? Dari Rosiana. Pada sebagian orang yang di PHK mungkin bisa beralih pada sektor-sektor yang berdampak positif di masa pandemi. Namun banyak juga pegawai pabrik yang tidak memiliki keahlian. Oke. Ini yang tidak punya keahlian atau gaptek mau nggak bisa online ya.
paling tidak dia bisa buka usaha yang sekiranya laku. Dia bisa usaha offline ya, kan tadi dia gaptek. Dia bisa usaha offline apa? Jualan yang sekiranya laku. Ya langsung tes pasar saja, misal di ngalian panas, langsung jualan es ya, es cappuccino atau es buah langsung yang di pinggir jalan itu kalau panas pasti laku, pasti laris semua itu es ya. Contohnya kayak gitu, atau apa ya jualan masker di pinggir jalan juga, pokoknya yang dia offline tapi yang tidak membahayakan untuk kesehatannya. Tapi yang paling mudah adalah jualan online di medsos. Insya Allah kalau segap-gapteknya orang bisa WA-an ya. Paling tidak dia bisa WA, walaupun dia tidak punya FB, tidak punya IG ya. Tapi dia punya WA itu bisa juga dimanfaatkan sebagai platform jualan ya. Jualan gratis di WA ya. Itu juga bisa, itu sebagai solusi untuk orang-orang yang katanya gaptek. Apalagi kalau jualan online itu kalau ada leader ya, berarti kan ada yang mencontoh itu biasanya bahan promosi untuk iklannya itu bisa kopas, apalagi cuma gambar ya cuma salin, tempel, kirim. Nanti di branding dulu ya, di branding itu kan biar dikenal sebagai apa paling bulanan tuh brandingnya udah muncul berarti langsung tahu oh dia jualan online alat masak kalau mau beli ke dia Jadi misalnya ibu-ibu yang gaptek tadi kena PHK bisa beralih juga di situ. Kalau mau cepet ya biasanya buka produk yang laris, yang offline. Tadi ya jual es, apa jual masker, atau jual bensin di pinggir jalan juga kalau sekiranya dia jauh dari pom bensin besar ya, itu juga laris. Pasti nggak akan pulang dengan botol yang masih penuh. Kayak gitu sih ya contoh simpel saja. Lanjut, di masa pandemi kan semakin banyak yang beralih menjadi pengusaha jualan online. Ya, bagaimana cara menghadapi sebagian usaha di masa pandemi yang itu pengusaha pemula tadi sama ya? Hampir sama jawaban saya untuk tadi yang gaptek. Bisa manfaatkan WA. WA kan bisa di story-nya bisa buat jualan tadi ya, tinggal copy paste. Atau jualan online yang lain, ikut-ikut yang member gratis gitu ya. Ini contoh di jualan online saya PT Tiga Raksa yang jual produk edukasi, produk masak. Ada fashion juga ya, fashion itu alat olahraga, baju olahraga dan jilbab, handuk itu juga pendaftarannya gratis. Jadi kalau nggak usah pakai biaya pendaftaran, gratis, tinggal gabung, ikut share-share di medsos, nanti closing yang orderkan leadernya itu tadi. Yang misalnya saya nge-share, saya punya orang yang ikut di saya itu misal 5 orang. Nah, 5 orang tuh dia kan tadi tidak punya modal dan sebagainya. Dia kopas saja postingan saya, kopas-kopas. Nanti kalau dia closing ada orderan, saya yang orderkan kayak gitu. Pokoknya bisa cari solusi yang ikut orang. Ikut orang itu maksudnya itu ikut member online ya, jualan online, tapi yang cari yang tidak berbayar, cari yang gratis dan itu banyak sekali. Yang penting hati-hati jangan sampai kayak kena penipuan ya. Kalau MLM yang jahat itu sudah masuknya membayar, kemudian cari kaki tangannya harus lengkap ya, kemudian dia nanti harus bisa jualan semua, nanti kita dapat ini, jangan ya. Maksudnya bisa pinter-pinter menyaring ya, memfilter mana yang bagus, mana yang penipuan gitu ya. Itu dari saya semoga memahamkan. Lanjut. Ini dari Maulida. Tadi sedang pemilihan presiden antara Trump dan Biden. Menurut Ibu ketika Trump terpilih, setelah apakah Indonesia akan diuntungkan? Kemudian ke Biden yang terpilih. Baik, ini agak berat ya. Karena kalau ini sektor ekonomi, praktisi ekonomi saja nggak bisa ngomong karena harus bergandengan dengan ahli politik ya. Ahli politiknya itu kemudian dia akan
gandeng atau berkoalisi dengan partai mana. Nah, itu biasanya yang akan goal ya. Maksudnya goal itu, misal yang Trump ya, kemudian yang lagi berjaya di Indonesia partai apa, nah itu yang dikedepankan apa, langsung akan kelihatan. Jadi tidak hanya di sektor ekonominya, tapi politiknya juga nih. Kalau saya lihat sih, kalau yang Biden saya belum kenal ya, belum kenalan. Kalau yang Trump itu pasti ke sektor-sektor yang menguntungkan atau yang saya lebih memandangnya dia ke kapitalis ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu di sektor ya keuangan tadi ya. Keuangan itu berarti saham, kemudian investasi. Nah, itu yang kalau saya diuntungkan di situ, investasinya jadi bagus, yang investornya tambah banyak kayak gitu kayak yang saya lihat Trump itu. Mungkinkah hal ini dapat membantu kita menentukan pilihan investasi? Ya, betul, sangat berpengaruh. Jadi, misal ya, Indonesia berpihak kepada salah satu, kemudian salah satu calonnya itu memberikan keuntungan sehingga banyak investor yang mampir atau yang join atau yang invest di Indonesia. Itu. Lanjut dari Umi Maisaroh. Terkait bantuan dari pemerintah untuk UMKM, apakah merupakan salah satu bentuk solusi penurunan ekonomi dari pemerintah? Seharusnya uang itu digunakan. Bagaimana seharusnya uang itu digunakan? Karena faktanya di desa itu bantuan tersebut untuk bisnis tapi justru digunakan. Nah, ini ya, biasanya ini yang tidak tepat sasaran. Kalau yang saya lihat di desa, kan saya nggak lihat yang di desa kelahiran saya, kalau desa mertua saya ya, itu yang dapat tuh orang per orang, jadi hitungnya per kakak, per kepala keluarga, bukan per UMKM. Ini sih kalau saya lihat sekilas ya, karena bukan ahli, ada permainan data di tingkat, dari tingkat bawah sampai atas. Maksudnya itu yang data itu kan, data yang masuk kan nggak kelihatan siapa ini pemilik UMKM apa tidak, apa dia ibu rumah tangga, janda-janda miskin atau apa, kan itu biasanya ya kan pemerintah memberikan berdasarkan data ya. Masalahnya yang ngasih data itu siapa? Nah, itu yang harus ditelusuri, yang ngasih data itu apa sudah sesuai apa datanya, asal saja acak ngambil ya gitu. Nah, kalau saran saya sih ada pendampingan dari desa yang mulai dari mendatanya sudah bagus, kemudian pendistribusinya bagus, lalu didampingi, misal untuk UMKM ya berarti untuk modal kerja, jangan untuk foya-foya belanja sembako ya. Biasanya untuk UMKM itu bantuannya berbeda dengan untuk kakak atau kepala keluarga yang biasa. Karena kalau untuk kepala keluarga yang biasa itu dia kan sembako ya, langsung kelihatan mata dia itu sembako. Berarti ada telur, beras, minyak goreng kayak gitu. Nah, untuk UMKM kan berbentuk uang, itu biasanya harusnya ada pendampingan karena kan orang sekarang kan pegang uang kan, uang itu kan gurih ya. Pasti gimana nanti malah buat beli macam-macam itu tadi kan ya. Nah, itu harusnya ada pendampingan bahwa UMKM-nya apa, misalnya dia jualan keripik tempe ya, industri rumah tangganya keripik tempe ya, berarti dibelikan bahan untuk menunjang itu, apakah dibikinkan gerai baru, apakah, dan harus pendampingan itu harus lihat, maksudnya itu ada datanya, bentuk foto, video, atau checklist bahwa dia itu membelanjakan sesuai dengan kebutuhan tadi. Misalnya beli tepungnya dibanyakin ya, masuk untuk stok. Kan kalau beli tempenya banyak-banyak kan nanti busuk misalnya kayak gitu ya. Atau beli minyaknya ditambah, itu kan berarti benar untuk usaha lagi kayak gitu. Maksudnya bukan untuk shopping keperluan pribadi, bukan. Ya itu sih harus ada pendampingan, cuma pendampingannya itu siapa, biasanya kan ditunjuk oleh desa ya. Zaman sekarang kalau yang ditunjuk pendampingan gitu tanpa fee atau tanpa bayaran juga nggak mau ya. Males banget saya, nampingnya apa, saya nggak dapat apa-apa, biasanya kayak gitu. Ini kan ngomong
ngomong secara umum ya, ngomong apa, secara rata-rata manusia ya, walaupun pasti ada sih, ada yang mau dampingi. Lanjut. Pernah beredar kabar kalau masker yang beredar di pasar adalah masker berstandar SNI. Bukankah itu terlalu menyulitkan kami, masyarakat yang kurang mampu, untuk menyulitkan kami untuk membeli masker yang ber-SNI. Warga yang mau menggunakan masker saat keluar rumah, itu sangat alhamdulillah. Namun kenapa pemerintah seolah menyulitkan ya? Ini kalau aturan dipakai di seluruh Indonesia ya malah nggak jalan ya, malah yang ada malah nggak ada yang pakai deh. Karena kan distribusinya juga belum menyeluruh ke seluruh Indonesia yang SNI itu. Kemudian kalau dicari juga masih langka, dan kalau ada pun harganya mahal. Jadi kalau saya tuh yang penting pakai masker saja itu sudah bisa lah, yang masker kain juga bisa menurut saya ya. Itu kalau ada aturan pemerintah ya harus ditaati. Sekarang gini, hidup di suatu negara itu sebagai warga negara, apa kalau tidak patuh? Kalau tidak patuh ya harusnya itu ya kamu pergi dari negara ini, kan gitu ya gampangannya, kasarnya. Cuma kalau sudah jadi aturan itu ya harus ditaati. Misalnya nggak pakai masker kena denda, ini ya harus ditaati. Namanya juga tinggal di negara yang ada aturannya. Itu. Tapi kan karena atau pemerintah itu aturan manusia, kan bisa bisa diubah, bukan aturan Allah, aturan Tuhan yang mutlak. Itu maksudnya sih. Jadi kalau ini menggunakan SNI yang menyulitkan itu, kalau selama itu tidak apa namanya, selama tidak hukumannya besar ya, menurut saya sih nggak apa-apa, yang penting pakai masker gitu. Lanjut dari Hoirunisa. Saya mau tanya, adanya pandemi ini banyak pegawai yang di PHK, terus dari kejadian tersebut Presiden mengadakan bantuan. Apakah dengan cara itu nggak nambah merugikan negara? Ya ini ya, negara itu punya semacam dana cadangan, Mbak. Jadi kalau ada situasi darurat begini, dia ada dana cadangan. Dan apa kalau nggak ada dana cadangan? Ya utang. Pasti jangan akan utang ya, tapi utang itu juga sudah diperhitungkan. Insya Allah ada yang buat nyaur, cuma kan biasanya bertahap kayak gitu sih. Atau ada beberapa sektor yang dipentingkan untuk bayar utang itu. Biasanya gitu, sudah ada timnya ya, tim dari pemerintah untuk mengatur itu. Ya kalau utang terus memang nggak bagus, tapi kalau keadaannya mendesak, biasanya utang nanti akan disaur berarti akan dibayar, tapi bertahap. Dan biasanya utang pemerintah itu cari yang termurah dan bayarnya bisa lama. Itu kalau yang ini tuh saya kurang kompeten untuk detailnya ya, tapi ada bagian pemilihan. Misalnya gini ya, saya contohkan untuk bank-bank kecil yang bukan bank negara. Bank kecil itu ada fasilitas utang di Bank Indonesia. Tapi utangnya itu diberi keringanan, utangnya bisa gede, tapi bayarnya bisa lama dan tanpa bunga yang gede. Itu tuh ada. Nah itu nanti Indonesia juga sama diterapkan ke Bank Dunia atau ke pihak mana yang akan diutang itu, milih yang begitu. Milih yang utangnya besar-besar, tapi bayarnya jangka waktunya lama dan bunganya sedikit. Nah, sama kayak gitu. Dan dia pasti sudah ada linknya untuk ke situ. Sampai mana lagi ya? Tadi Indonesia ya. Lanjut yang Afidin. Orang-orang takut uang karena virus corona, apa itu menyebab ekonomi menurun. Kalau yang ini tuh aslinya sektor kecil. Takut uang itu takut memegang uang ya. Jadi gini, waktu masih marak-maraknya, contoh di Semarang ya, marak-maraknya COVID ya, yang positif, itu orang sampai mau megang uang takut. Karena apa? Karena takut virusnya nempel. Jadi uang yang habis dari kembalian itu harus dijemur dulu kena sinar matahari atau harus disemprot
disinfektan dulu dan sebagainya. Itu maksudnya gitu. Mau saya itu orang-orang yang takut uang itu pegang uang, bukan takut nggak mau punya uang, nggak mau nyari uang, bukan. Ini bukan sektornya luas, tapi kecil-kecil saja di lingkungan yang biasa jual beli pakai uang tunai ya, yang bukan yang pakai internet banking atau mobile banking, bukan. Nah itu karena dari tangan ke tangan tadi rentan terhadap penularan virus, sampai mau pegang aja takut harus dimasukkan di kantong plastik, kemudian kantong plastiknya, kemudian uangnya dijemur, disemprot, nah itu. Itu penjelasan dari saya. Silakan kalau ada yang belum jelas atau ada umpan balik ya, maksudnya ada yang menyanggah atau ada yang mau komentar. Mbak, ini sampai jam berapa, Mbak? Sampai 2:30. Sampai 2:30. Ya. Oke. Nah, ini masih ada yang mau tanya lagi yang belum kejawab, mana ya? Barangkali kelewat chatnya. Silakan bisa chat lagi yang ketinggalan atau bisa komen, mic-nya dibuka. Yang lain juga boleh memberikan umpan balik. Ya, terima kasih Bu Ika untuk jawabannya. Silakan teman-teman, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, sudah jelas. Sudah cukup ya. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah? Sudah ya. Bu Ika izin menutup. Ini ada lagi nih Olivia. Olivia itu kemana mau ditutup malah nanya ya. Pendapat Ibu tentang kalung anti corona yang pernah viral itu ya. Nggak apa-apa sih selama itu harganya terjangkau ya. Namanya ikhtiar itu boleh apa saja. Boleh kalung, gelang, cincin, apa baju kayak Spiderman ya. Selama itu harganya terjangkau dan masyarakat bisa memiliki, kemudian tidak langka, barang langka, nggak apa-apa lah. Kalau harganya mahal kan pasti untuk orang-orang yang mampu saja kan, kayak gitu sih. Atau bisa dialihkan ke kalau lebih simpel kan alat semprot aja. Kalau alat semprot kan, kalau spray parfum kan untuk wangi ya, itu untuk melindungi aslinya bisa ya. Cuma jangan disamakan dengan disinfektan. Nanti kalau kehirup kan bahaya. Nah itu kan ahli bisa juga mengambil peluang itu untuk membuat spray anti corona misalnya, itu kan lebih murah ya daripada biasanya kalung-kalung kayak gitu kan. Kalau kalung kesehatan, gelang kesehatan itu harganya jutaan. Masyarakat menengah ke bawah mana mampu beli, apalagi kalau keluarganya ada 6. Terus gimana mau dibelikan satu-satu, nggak mungkin ya, buat makan aja kurang, kayak gitu loh Masnya. Selama tadi kalung kesehatannya itu terjangkau sih, saya setuju aja. Itu Mbak. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, sudah cukup? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Alhamdulillah. Baiklah, saya tutup webinar pada siang hari ini. Kesimpulan pada webinar kali ini yaitu pandemi membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Tapi kita harus
bisa kreatif dan juga melihat peluang yang ada. Jadi meskipun kita gaptek, tapi kita harus bisa melihat atau lebih kreatif seperti berjualan masker atau berjualan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada sedikit kata-kata, saya tertarik dengan tujuan yang ditulis oleh Bu Ika pada CV-nya, yaitu boros dalam bersedekah. Jadi misal kalian ada sedekah lebih, bisa dipinjamkan ke orang yang lebih membutuhkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi